Haleluya. 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 Kita satu. Amin. Kita adalah tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Dan dia adalah kepala kita. Haleluya. Glory. Dan kita akan menggenapkan setiap firman Yesus Kristus. Firman adalah yang diucapkan oleh dia sendiri, yang keluar daripada mulut Yesus Kristus, sehingga menyambung kepada seorang nabi untuk menyampaikan pesan kepada kita, untuk membuat kita semakin berseru dan semangat. Glory bagi Tuhan, glory bagi kemuliaan nama Tuhan, sebab dia adalah pemberi hujan awal dan hujan akhir bagi mempelai wanitanya dia kecamat. Haleluya. Ketujuh guru telah dikumandangkan bagi kita. Haleluya. Dan kita ditempatkan di atas batu karang yang teguh, sehingga kita sedang berkerumun untuk memakan daging segar. Haleluya. Itulah makanan kita. Bukan seperti yang dimakan oleh burung gagak, bangkai yang sudah busuk, yang sudah bermalam-malam. Haleluya. Sebab itulah makanan dia. Kita mengingat ketika Israel keluar dari Mesir, mereka memakan makanan mana yang turun dari surga. Haleluya. Tetapi kita lihat ada seorang yang menyisahkan makanannya untuk hari esok, tetapi makanan tersebut sudah langsung membusuk dan berulat. Sebab firman Tuhan berkata, engkau harus memakan firman yang segar. Haleluya. Firman yang segar yang sedang berlumuran darah, bukan yang busuk, bukan yang sudah bermalam-malam. Haleluya. Tetapi kita diberikan Tuhan ya kecaman ini, yaitu makanan yang sempurna, membuat hidup kita semakin bersukacita, bergairah, sehingga jiwa kita berglori. Karena kita tahu bahwa makanan kita dia kecaman adalah makanan yang dari surga. Amin. Haleluya. Tepat pada musimnya. Haleluya. Tepat pada musimnya dia kecaman ini. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau taat dan tekun dan mau melakukan kehendak Allah yang di surga. Itulah hidup kita dia kecaman. Perjalanan mempelai wanita dia kecaman. Bukan ketepatan kita sedang hidup dia kecaman ini, tetapi kita adalah generasi penerus. Haleluya. Sebab kita lah yang memiliki sorga yang kekal. Kita adalah pewarisnya. Seperti yang dikatakan Tuhan, masuklah di dalam hadiratku, masuklah di dalam sukacita Tuhan yang sudah disediakan bagimu sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Glory. Dan kita melihat di tahun 2023 ini, orang sebagian ada yang semangat menempuh tahun 2023. Ada yang sebagian yang lemah. Ada sebagian yang memikirkan segala sesuatu, keperluan akan hidupnya. Tetapi standar mempelai wanita hanya memikirkan firman. Karena firman adalah sebagai pondasi, dan ini adalah ajaran bagi kita, dan Roh yang selalu menuntun kita kepada seluruh jalan kebenarannya, sehingga tahu apa yang harus kita lakukan di hari-hari. Amin. Haleluya. Haleluya. Tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana sikap kita, bagaimana hidup kita, bagaimana karakter kita. Tidak perlu membuang-buang waktu yang sia-sia. Haleluya. Tidak perlu membuang uang yang sia-sia. Tidak perlu menginginkan hal-hal yang sia-sia, melainkan hanya tugas dan programnya Tuhan yang sudah ditentukan, yang sudah harus diberikan kepada kita untuk kita lakukan.
Demikianlah para nabi dan rasul di zaman dulu dan setiap orang yang percaya. Mereka hidup di berbagai tempat, tetapi mereka dari cara hidup mereka, benar-benar mereka melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Amin. Kita memiliki kesehatan, ya, jasmani, rohani kita, haleluya, karena jiwa kita berasal daripada Kristus, sehingga kita tahu apa yang harus kita dengar, apa yang harus kita terima, dan apa yang harus kita lakukan. Yang tiga ini harus dilakukan oleh mempelai wanita. Setelah kita mendengar dan kita menerima apa yang kita dengar daripada Roh Kudus, daripada seorang nabi, dan kita harus melakukan. Tanpa perbuatan maka pekerjaan semua akan sia-sia. Haleluya. Jangan hanya menanam saja, menabur benih, menanam saja, tetapi tidak merawat, sampai tidak mengambil menuai hasilnya, maka pekerjaan akan sia-sia. Sama halnya dengan juga anak-anak sekolah. Bagaimana ketika seorang guru sedang mengajarkan, ya, pelajaran tersebut dari depan, sehingga dia mendengar dan merenungkan, tetapi tanpa melakukan, maka pekerjaan akan sia-sia. Haleluya. Maka tidak ada arti sekolah. Tidak ada arti Kristen namanya kalau memang tidak bertindak. Kalau hanya mengaminkan saja, itu hanya sekedar, ya, perjalanan yang setengah jalan. Tidak nyampe sampai 60%. Haleluya. Sama halnya juga di sekolah, hanya nilai 5 saja, nggak nyampe 6. Tetapi nyampe 6, udah sampai ke 6, mau 7, mau 8, mau 9. Ya. Kalau itu yang diinginkan, berarti dia pintar menginginkan pelajaran tersebut. Hal yang sama juga kita, bila kita sudah mengetahui 1, 2, 3, 4, 5 firman Tuhan, maka kita akan menginginkan semuanya. Karena semuanya adalah firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan berkata kepada firman tersebut adalah iya dan amin. Haleluya. Glory. Dan kita langsung saja buka kitab kita yang tertulis di kitab Yesaya. Haleluya. Biar kita cepat. Dan pembahasan kita pada waktu yang indah ini adalah 5 kehendaknya setan. Haleluya. 5 kehendaknya setan. Dan kita baca di kitab Yesaya 14 dari mulai 12. Yesaya 14 mulai dari ayat 12 sampai 23. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar
jauh dari kuburmu. Seperti teruk yang jijik, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang-orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Silakan dulu. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi untuk membaca. Haleluya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan, oleh karena penyingkapan Tuhan, semua misteri yang dulu terselubung, Engkau singkapkan, Engkau nyatakan dia kecaman Tuhan bagi mempelai kami. Sehingga mata kami Tuhan dapat melihat. Haleluya. Seperti mata Raja Wali yang tajam. Bapa yang baik, Engkau memberikan suara yang sempurna, yaitu firman-Mu bagi kami dia kecaman. Menunjukkan sebuah jalan yang sempurna Tuhan bagi kami, untuk menuju kepada kekekalan. Sebab Engkau Tuhan sudah mementaraikan kami sampai pada hari penebusan-Mu. Di kedatangan-Mu yang kedua Tuhan, untuk membawa kami kepada perjamuan kawin malam domba Allah. Terima kasih Bapa. Engkau akan membersihkan dunia ini, mengganti dunia ini Tuhan, dan membuat Yerusalem yang baru bagi tempat orang-orang yang percaya. Kami adalah pewarisnya Tuhan. Haleluya. Glory. Seperti Kau katakan, masuklah di dalam sukacita Tuhan, sebab aku sudah menyediakan bagimu sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami Tuhan bersukacita dan berglori Tuhan akan mendengarkan firman-Mu di akhir zaman ini, sehingga kami tahu Tuhan untuk membuat sikap kami dan melakukan Tuhan pekerjaan kami hari-hari. Sebab kami Tuhan takut akan firman-Mu, karena firman-Mu yang selalu menegur kami hari-hari Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu selalu menjaga kami dan membawa kami Tuhan kepada air yang sejuk. Sebab Engkau memberikan bagi kami hujan awal dan hujan akhir, di mana Alfa dan Omega Tuhan, semuanya komplit dan sempurna di dalam kesatuan Yesus Kristus. Haleluya. Iman Tuhan daripada Engkau yang Kau berikan bagi kami, sebagaimana iman yang dimiliki oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Tuhan Yeremia di semua nabi Tuhan di zaman dulu. Percayakan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati Tuhan semuanya apa yang kami miliki Tuhan, yaitu pekerjaan-pekerjaan tangan kami. Urapi setiap kepala Tuhan dan urapi setiap telinga, menjadi telinga seorang murid yang baik untuk siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Kita lihat, adalah bintang timur, putra fajar. Namanya cantik. Nama seorang iblis yang dijatuhkan dari langit.
dari surga. Namanya baik. Namanya cantik, ya. Terlalu cantik namanya. Tetapi dia adalah seorang iblis yang dijatuhkan dari surga. Tidak jauh daripada dimensi ketujuh. Sebab dimensi ketujuh adalah tempat Allah. Tempat Yesus Kristus. Haleluya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bukan hanya sekedar dengan ucapan. Bukan dengan sekedar pangkat. Banyak orang yang mempunyai pangkat. Tetapi dia tidak mempunyai cukup politikus. Haleluya. Banyak orang yang kaya raya, yang hampir bisa menguasai dunia. Ya, tetapi supaya dia bisa untuk menyamai kekuasaan Allah, untuk menyamai Allah yang maha tinggi, dia harus melakukan satu demi satu pekerjaannya supaya bisa menyesatkan orang-orang. Haleluya. Bukan dengan kekuatan bom, bukan dengan kekuatan senjata otomatis, bukan dengan kekuatan segala jenis penyakit. Yang paling menyedihkan adalah menyesatkan jiwa orang-orang, yang membawa mereka ke dalam liang kubur, kematian, yaitu maut. Haleluya. Yang tidak bisa lagi menyatu dengan Tuhan. Karena arti maut adalah keterpisahan kekal daripada Allah. Haleluya. Glory. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Haleluya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan tergoncang? Ayat 17. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Haleluya. Kita perhatikan ayat 17 ini. Dan kita lihat mulai ayat 16. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah berbuat kerajaan-kerajaan tergoncang? Apakah ya bumi sedang digoncangkan oleh si setan, si iblis ini? Ya, amin. Haleluya. Setan sedang menggoncang dunia. Baik secara perang, baik secara ekonomi, baik secara penyakit. Segala jenis politikus yang tidak berdampak bagi Tuhan. Haleluya. Sedang menggoncangkan ekonomi, perang, penyakit. Kita melihat ke belakang apa yang sedang terjadi tahun 2021. Ya. Covid sedang melanda dunia. Bukankah itu tidak politik? Orang yang tidak divaksin tidak akan mendapatkan ini dan itu dan lain sebagainya. Haleluya. Tetapi mereka yang tidak divaksin, apakah mereka semuanya mati? Mereka tidak mati. Bahkan orang yang sudah divaksin,
ya, yang kena dipasin, mendapat keluhan. Ada yang mengatakan, aku kurang begini, aku menjadi begini, dan lain sebagainya. Apa yang didapatkan oleh manusia di muka bumi? Kita tahu programnya, demonologinya iblis. Segala penyakit semua berasal daripada setan. Berbagai macam pun penyakit yang ada di dunia ini, hanya penyakit semuanya adalah hanya satu nama. Apakah namanya? Adalah iblis atau setan. Haleluya. Sama seperti kacang-kacangan, ada kacang Arab, ada kacang gurih, ada kacang kering, ada kacang lain sebagainya. Padahal kita tahu hanya satu kacang. Tetapi namanya dibuat berubah-ubah, bermacam-macam. Kita tahu hanya satu iblis. Tetapi dia bekerja dengan ribuan pekerjaan yang dia buat di dunia, melanda dunia ini. Berbagai macam penyakit, perpolitikan. Sejak kapan itu dimulai? Adalah sejak manusia jatuh di Taman Eden. Ya. Haleluya. Sejak Lucifer dijatuhkan daripada sorga. Di mana dijatuhkan? Di Taman Eden. Siapa yang menciptakan Taman Eden? Adalah Allah sendiri. Siapa yang menciptakan manusia yang ada di Taman Eden? Adalah Allah sendiri. Berarti Allah ya memiliki Eden, Allah memiliki Adam, Allah memiliki Hawa. Itulah yang dikatakan di sini. Dia mau menyamai ketinggian, mau menyamai Allah. Sehingga dia melihat, oh, Allah sedang membuat Taman Eden yang diucapkan oleh mulutnya sendiri, yaitu firman yang diucapkan untuk menciptakan Eden. Lantas apa yang dipikirkan oleh iblis? Berarti dia berpikir, oh, berarti aku akan membuat Eden. Aku akan membuat Adam. Aku akan membuat Hawa. Kita lihat. Haleluya. Glory. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dia mencoba untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah. Iblis berusaha untuk melakukan semua apa yang dilakukan oleh Allah. Bila kita mendengar hal ini, kita akan melihat ke Mesir. Apa yang dilakukan oleh Musa akan dilakukan oleh Mesir juga. 9 tulah bisa dilakukan mereka. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, supaya gelap tidak diam berada di Taman Eden, sehingga Allah mengusir mereka dari Eden. Haleluya. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa oleh karena si iblis, perempuan gereja telah mendengarkan si pengkhotbah penyesat tersebut, yaitu iblis. Dia mau menangkap dan menerima, mencampurkan perkataan Allah dengan perkataan si iblis tersebut, sehingga menyampur dalam tubuhnya, sehingga membuat gereja tersebut kotor. Haleluya, sebab kegelapan sudah masuk ke dalam dirinya. Itulah sebabnya Allah mengusir mereka, mengeluarkan mereka dari Eden. Sehingga masuk ke Edennya setan. Karena setan, iblis sudah memiliki Eden. Membangun Edennya sendiri. Kita lihat dunia ini. Edennya siapa ini? Dunia ini. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya iblis selalu berusaha untuk memakai seorang manusia untuk menyampaikan, yang mengutip dari firman ini, menyampaikan firman seolah-olah yang disampaikannya semua itu benar. Padahal dia sudah memelintir, menambah dan mengurang apa yang tertulis, sehingga dia membuat seorang Adam di sana,
Sehingga dia membuat seorang Hawa di sana, perempuan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Tetapi kita lihat, Allah berfirman, aku akan memulihkan. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Aku akan memulihkan kembali apa yang sudah dimakan oleh belalang, pelahap, pelompak, pengerit, dan pindahan. Kita lihat demonologi, ya, penipuan semuanya. Kita mengingat apa yang diizinkan oleh Allah, yang diperbuat oleh iblis, ya, yang diperbuat oleh setan kepada Ayub. Allah membiarkan dia menderita, ya, sehingga dia mengalami sakit penyakit. Tetapi Tuhan berkata, ya, jangan ambil nyawanya. Sebab Tuhan akan memulihkan dia kembali. Sebab Tuhan akan memulihkan pohon-pohon tersebut, hasil apa yang sudah dimakan oleh belalang-belalang tersebut, dan tidak membiarkan mati pohon itu sampai mati. Di hari-hari terakhir Allah akan memulihkan kembali. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya jangan rusakkan minyak dan anggur. Sebab kita tahu bahwa minyak adalah Roh Kudus. Sebab roh ada di dalam kita. Kita memiliki juga anggur seperti yang dimiliki oleh orang-orang percaya di zaman Pentakosta, di zaman dulu di loteng Yerusalem. Mereka mabuk oleh anggur baru. Mereka terstimulasi, ya, mereka mabuk oleh Roh Kudus. Hal yang sama juga kepada kita di akhir zaman. Haleluya. Tuhan akan berjanji akan kupulihkan kembali. Haleluya. Ayat 17, yang telah membuat dunia seperti padang gurun. Haleluya. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun. Kita lihat orang-orang di zaman dulu, Nabi dan Rasul sedang berada di padang gurun untuk dilatih oleh Tuhan. Ya. Tetapi kita lihat bahwa firman-lah yang kekal, yang selalu membawa kita, yang selalu melindungi kita siang dan malam. Sama seperti orang-orang percaya, Rasul dan Nabi di zaman dulu. Dan menghancurkan kota-kotanya, kita lihat. Kota-kotanya pun dihancurkan. Mana peduli setan bagi pengikutnya. Haleluya. Dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya. Ya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah di dalam penjara. Apakah tahu kita mengerti? Apakah kita mengerti apa yang dimasukkan penjara ini dan tidak dibiarkan pulang ke rumah? Haleluya. Penjara. Apakah penjara? Bukan berarti penjara yang ada di lapas sana, bukan itu. Bukan berarti penjara yang ada di Nusa Kambangan, bukan itu. Bukan tempat tahanan orang-orang. Tetapi yang dimasukkan penjara adalah gereja-gereja. Kenapa dikatakan bahwa itu adalah penjara? Dan orang-orang tidak dibiarkan atau pulang dari situ ke rumahnya. Haleluya. Tempat kediaman orang-orang percaya, rumah orang-orang percaya, ya, mereka tidak dibiarkan keluar. Tetapi firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhan berkata, kita akan diambil. Sebab kita adalah emas, kita akan diambil dan kita akan dipisahkan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, pisahkan dirimu.
Sebab dosa mereka sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Haleluya. Bila yang keluar dari sana, maka resikonya akan banyak. Apa risikonya kalau keluar dari sana? Saudara menjauh, meninggalkan hal-hal yang buruk, yang menjijikan. Kalau sudah keluar dari sana, yang harus dilakukan adalah firman Tuhan. Apakah firman Tuhan? Melakukan hal-hal yang jahatkah? Mabuk, main judi, ya, menipu, mencuri dan lain sebagainya. Itukah melakukan firman Tuhan? Dan di manakah terdapat orang-orang yang melakukan hal seperti itu? Di dalam penjara. Haleluya. Itulah sebabnya harus keluar dari dalam penjara tersebut. Jeratan si iblis. Haleluya. Kita tahu bahwa dia kecaman, terang di waktu senja ini. Tuhan memulihkan, Tuhan membawa kita kepada sesuatu bencana yang baik. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristuslah yang membawa terang ke dunia ini. Amen. Bisakah iblis membuat terang? Terang buatan bisa. Tetapi itu ada waktu. Tidak bisa bertahan. Hanya satu yang memiliki terang yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Dan juga setiap orang percaya mempelai wanitanya. Haleluya. Siapakah lampu? Ya, di kerajaan Yerusalem yang baru. Sebab anak domba adalah lampu. Dia adalah penerang. Haleluya. Dan kita melihat ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah mengucapkan, jadilah terang. Maka terang jadi. Apakah matahari sudah ada? Apakah bulan bintang sudah ada? Belum ada. Tetapi dengan ucapan firman yang keluar daripada mulut Allah. Mengucapkan, ya, jadilah terang. Maka dunia ini terang tanpa ada matahari. Haleluya. Glory. Mulialah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita melihat pekerjaan-pekerjaan iblis. 5 kehendaknya setan. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, di tahun-tahun yang sudah lampau. Berbagai macam negara yang mengatakan, ya, oh, inilah kita pakai. Vaksin inilah yang kita pakai. Dari dokter sana yang kita pakai pastinya. Oh, dari negara sana yang baik. Haleluya. Tidak ada yang baik. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Seperti yang saya katakan tadi. Apakah setan bisa menyentuh mempelai wanita? Tidak. Haleluya. Sebab pohon tersebut selalu terjaga dan terawat. Pohon gaharu ditanam di tepi aliran sungai. Yang tidak pernah haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyediakan segala sesuatu. Sebab pohon gaharu tersebut ditanam di tanah yang subur. Bukan di atas batu. Bukan bukan di area rumput duri. Tetapi di tanah yang subur. Haleluya. Dan tentunya pohon tersebut menghasilkan buah pada musimnya. Haleluya. Sebab aturan demi aturan dibuat oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Dan kita tahu bahwa ini adalah terang di waktu senja, seperti yang tertulis di Zakaria 14. Haleluya. Dan kita lihat bahwa juga di kitab Yeskiel, ya, kalau nggak salah ayat 28, ada balsam di Gilead seperti yang diterangkan oleh Nabi Branham. Haleluya.
Itulah sebabnya, seperti yang tertulis di kitab Yesaya 60, bangkit dan bercahayalah. Sebab cahaya dari kemuliaan Tuhan akan mengalahkan dunia ini. Haleluya. Akan mengalahkan perpolitikan yang gelap, yang menyesatkan orang-orang. Tetapi Tuhan berkata, sekiranya mungkin orang pilihanku dapat disesatkan, tidak akan mungkin orang pilihan itu dapat disesatkan. Sebab firman tidak dapat disesatkan. Firmanlah yang menciptakan langit dan bumi. Karena firman sendiri adalah Allah sendiri. Haleluya. Karena kita tahu ya, segala penyakit, bahwa bilur-bilur Yesus, ya, seperti yang di kitab Yesaya, saya lupa ayatnya, oleh bilur-bilur Yesus semua penyakitmu akan disembuhkan. Haleluya. Jadi ketujuh guru dikumandangkan, ya, ketujuh guru dikumandangkan di atas gunung. Di atas gunung sana kita mengingat tahun 1163. Haleluya. Disingkapkan ketujuh guru, ketujuh meterai, ya, ketujuh zaman gereja. Rahasia-rahasia yang sudah terselubung, ya, semua disingkapkan di sana. Dan awan supernatural turun untuk berbicara kepada Nabi William Branham. Tiang awan, haleluya, tiang api berbicara kepada Nabi dan memberitahukan segala sesuatunya. Apa yang dilakukan oleh mempelai wanita dia kejam. Haleluya. Meterai pertama, kedua, ketiga, keempat. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, abu-abu. Sehingga kita mengerti. 7 zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia. Kita mengerti. Haleluya. Penunggang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau. Kita mengerti. Bukan seperti kuda yang dijual sana, lalu ada penunggang yang jelek, bukan seperti itu. Haleluya. Tetapi penunggang kuda tetapi kuda dan penunggangnya tersebut, kita mengerti siapa mereka. Haleluya. Apa pekerjaan-pekerjaan mereka? Apakah sesuai dengan firman? Itulah sebabnya hati-hati, iblis sedang menunggang. Ya, seperti yang dikatakan tadi, dia mau menyamai Allah sampai ketinggian sana. Haleluya. Itulah sebabnya Allah menjatuhkan dia ke bumi ini. Haleluya. Allah menjatuhkan dia, tetapi dia mengambil pekerjaannya. Apa yang mau dia kerjakan, apa yang mau dia lakukan di dunia ini. Haleluya. Tetapi kita melihat semuanya itu. Haleluya. Apakah setan yang tidak terlihat bisa bisa langsung bercakap-cakapan dengan orang-orang, dengan manusia? Oh, berbuatlah seperti ini. Kita melihat iblis dan setan itu. Setan gak lihat, gak nampak. Sebab iblis adalah roh. Haleluya. Tetapi iblis itu berusaha masuk ke dalam manusia supaya memakai manusia untuk menyampaikan apa? Haleluya. Menyampaikan apakah iblis melalui manusia? Dengan mengucapkan kata-kata, apa yang ada dalam hatinya diucapkan melalui manusia dan juga dikutip daripada bagian firman ini. Haleluya. Glory. Tetapi Tuhan sudah memberikan kepada hikmat daripada surgawi pengetahuan akan firman Tuhan. Pengetahuan akan firman Tuhan sehingga kita tahu dan mengerti apa yang sudah kita dengar.
Setelah kita mendengar, langsung kita menangkap. Dan langsung kita melakukan. Sebab yang dia ucapkan adalah benar sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Di mana tertulis di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bahwa perempuan diizinkan pernah mengajar daripada mimbar. Sementara 1 Timotius 2 ya berkata, tak kujikan seorang perempuan mengajar. Peraturan di dalam ibadah jemaat. Bisakah salah satu daripada tulang rusuk saya untuk mengajar kepala? Mengajar ini, tubuh ini? Tidak bisa. Sebab perempuan diambil daripada tulang rusuk Adam. Padahal jadi tulang rusuk daripada Adam itu untuk mengajar Adam. Bisakah kita adalah tubuh Yesus Kristus? Bisakah kita mengajar Kristus sementara Kristus adalah kepala kita? Haleluya, glory. Jauh ya dari dalam firman. Jadi betapa liciknya setan sedang bekerja untuk melalui manusia. Berbicara, menyampaikan dari mimbar apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena dia sedang bersandar kepada pengertian diri sendiri. Haleluya, glory. Dan juga firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Karena mereka tidak mau menangkap. Mereka tidak dipanggil. Sebab Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Kita adalah mempelai wanita di akhir zaman. Domba-domba Kristus yang mau dipanggil oleh Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam Alkitab. Sehingga semuanya sudah diterangkan. Masa sudah diterangkan. Masa juga kita tidak mengerti. 1 tambah 1 adalah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Sudah diterangkan dengan jelas di depan mata kita. Tetapi kita juga tidak tahu dan tidak mengerti. Zaman Laodikia, suam-suam kuku. Yang mempunyai mata tidak dapat melihat, mempunyai telinga tidak dapat mendengar. Haleluya. Padahal di setiap zaman gereja dikatakan, hendaklah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang berbicara di akhir zaman? Adalah Roh. Tetapi manusia sedang menutup telinga. Haleluya. Glory. Haleluya. Dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan. Kenapa dikatakan dalam kemuliaan? Raja-raja ya yang sudah dipilih Tuhan. Haleluya. Bukankah Daud seorang raja? Haleluya. Raja Daud, Salomo, mereka dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan di zamannya. Mereka adalah pengantara di zaman dulu. Haleluya. Mereka adalah orang-orang percaya di zaman dulu. Mediator-mediatornya Tuhan. Haleluya. Akan berbaring dalam kemuliaan. Masing-masing dalam rumah kuburnya. Ya. Tuhan menempatkan orang-orang percaya. Ya.
Dan Tuhan akan membangkitkan mereka, mengubahkan mereka. Sesuai dengan 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika 4. Orang percaya akan diubahkan. Orang percaya akan dibangkitkan dari kubur. Haleluya. Glory. Haleluya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jauh tercampak ke batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Pengikut iblis, pengikut orang-orang penyesat akan diinjak-injak oleh orang-orang juga orang-orang yang disesatkan. Dia akan ditimpakan oleh mayat-mayat, ya, yang sudah disesatkan. Haleluya. Dan dia telah terlempar jauh dari kuburnya, seperti tarung yang jilid, ditutupi dengan mayat orang-orang tertikam oleh pedang, dan jauh tercampat ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Haleluya. Kita lihat ini. Yang dimaksudkan di sini adalah manusia-manusia yang sedang berusaha menyesatkan orang-orang dari zaman dulu sampai ke zaman ini, yang dipakai oleh iblis, membuat dunia ini semakin jauh daripada kebenaran. Karena dunia ini sudah dilanda oleh kegelapan. Haleluya. Sudah dilanda oleh perpolitikan. Sudah dilanda oleh keinginan-keinginan dirinya sendiri. Haleluya. Glory. Karena kita tahu, ya, bahwa Kain adalah bapaknya politik. Haleluya. Bapaknya ilmuwan. Haleluya. Dan kita tahu bahwa iblis adalah bosnya kubur. Kita tahu bahwa iblis adalah bosnya maut. Kita tahu bahwa iblis adalah bosnya kegelapan. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa Kristus adalah bosnya terang di waktu senja. Membawakan pesan kepada seorang nabi. Menyampaikan pesan kepada utusan. Haleluya. Yesus Kristus adalah bos kita, yang membuat terang yang kekal, yang tidak berkesudahan. Haleluya. Tetapi kita lihat setan, iblis. Dia adalah bosnya segala penyakit. Sebab di dalam Kristus tidak ada penyakit. Sebab di dalam Kristus tidak ada kegelapan. Sebab di dalam Kristus tidak ada penipu dan lain sebagainya. Yang ada di dalam Kristus hanya adalah terang, kemuliaan yang kekal. Firman yang sempurna. Haleluya. Glory. Jadi kalau memang iblis adalah bosnya kubur, bosnya maut, ya, kegelapan, lantas siapa pengikutnya? Kenalilah pohon dari buahnya. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Karena dunia ini hanya sementara saja. Haleluya. Haleluya. Jadi seperti yang saya katakan tadi,
ya, demonologi. Jadi tidak mungkin Tuhan, ya, tidak mungkin Tuhan membuat sebuah penyakit. Tidak mungkin. Haleluya. Semua sakit penyakit, ya, adalah misteri demonologi setan. Sehingga demonologinya, ya, dibawa ke materai. Haleluya. Menyingkapkan akan 5 kehendaknya setan. Yang pertama adalah setan dijatuhkan di Taman Eden. Setelah setan dijatuhkan di Taman Eden, apakah kehendaknya? Apa yang mau dia bangun? Dia memakai ular untuk menyesatkan, untuk menjatuhkan manusia yang ada di Taman Eden. Inilah kehendak pertama. Setelah Lucifer dijatuhkan ke bumi ini. Haleluya. Glory. Haleluya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Jadi kita tahu, ya, seperti di Yesaya 14, di Yesaya ayat 17 tadi, yang artikan bahwa itu adalah penjara. Artinya penjara adalah doktrin manusia. Doktrin manusia, sehingga membuat manusia terikat di suatu tempat, seolah-olah mereka menyembah. Bagaimana caranya orang menyembah? Ya, sementara beribadah, berkata, "Ya Tuhan, ampuni kesalahan kami," dan menyanyi dan lain sebagainya. Tetapi setelah pulang, bagaimana pekerjaan mereka? Menjudi, mabuk, ya, bertengkar dan mengatai orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang dimaksudkan mengatai orang-orang yang takut akan Tuhan. Sok-sokan orang-orang itu fanatik kali. Mereka nggak mau ke sini, mereka nggak mau ke sana. Tuhan nggak inginkan hal-hal seperti itu. Tuhan inginkan adalah menabur benih yang baik, merawat, menjaga sampai berhasil. Sebab orang-orang yang bisa layak bekerja di ladangnya Tuhan, ya, harus mulai penanaman sampai menuai. Tidak akan bisa hanya menanam, harus sampai menuai hasilnya. Sebab buah itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan seperti pohon ara yang tidak mempunyai buah. Apakah Yesus Kristus mengutuk pohon ara tersebut sehingga menggugurkan daunnya? Pohon tersebut mati. Jadi buahlah yang dilihat oleh Tuhan, bukan daun. Haleluya. Jadi Tuhan mengajar kita dan membiarkan kita seperti ini, ya, mencambuk anaknya yang Dia kasihi untuk supaya menghasilkan buah. Haleluya. Supaya kita boleh berkata, "Tuhan, kami adalah ranting-Mu." Haleluya. Tidak bisa berkata, "Tuhan, kami adalah ranting-Mu," padahal tidak menghasilkan buah. Lalu Tuhan melihat, "Oh ya nak, oh ya, kamu yang berkata kamu adalah rantingku ya. Padahal saya lihat buah ini nggak sesuai dengan buah yang kuhasilkan. Aku menghasilkan buah anggur. Masa kamu menghasilkan buah jeruk?
Aku nggak kenal kamu. Enyahlah daripada aku. Kamu sekali pembuat kejahatan. Haleluya. Glory. Matius 7, 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang yang melakukan. Haleluya. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat 20, engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur. Sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu-cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Kita lihat ini. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur. Ya, aku sudah terangkat tadi berbicara tentang raja-raja tersebut. Ya. Sebab engkau telah merusak negerimu. Negerinya sendiri dirusak. Dan membunuh rakyatnya sendiri. Bukan hanya sekedar rakyat. Tetapi anak cucu orang-orang yang berbuat jahat. Tidak akan disebut untuk selama-lamanya. Dikirimkan bagi anak-anaknya tempat pembantaian. Oleh karena kesalahan nenek moyang mereka. Supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi. Dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat dalam 1 jam. Ya, dalam 1 jam kota itu akan dihancurkan. Harmagedon. Dikedatangan Kristus nanti yang kedua. Dalam 1 jam kota itu akan dihancurkan. Haleluya. Glory. Karena dikatakan sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka. Supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi. Dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Kita lihat. Haleluya. Jadi kita melihat demonologi. Disingkatkan di bawah ke-6 meterai. Di dalam ya bidang-bidang atau alam-alam. Haleluya. Seperti keagamaan politik. Ekonomi. Haleluya. Informasi. Melalui apa? Semuanya. Dia kecaman alat-alat yang canggih adalah digitalisasi. Untuk menyesatkan orang-orang. Sebentar lagi akan tiba saatnya dunia akan hancur. Haleluya. Sebab 2000 juta roh jahat yang keluar dari lubang tanpa dasar.